Saudara Dr. Muhammad J. Wartabone, anggota DPD MPR RI bersama ahli sejarah Universitas Tadulako Halyadi Sadi melakukan pertemuan bersama keluarga keturunan dari Syekh Lokia. Syekh Lokia sendiri merupakan salah satu tokoh ulama Sulawesi Tengah yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Setelah melakukan kunjungan di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, bertemu keluarga besar Raja Towalagi, Muhammad J. Wartabone kembali melanjutkan pertemuan akbar dengan keluarga Syekh Lokia di Desa Toale, Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Syekh Lokia sendiri merupakan salah satu tokoh agama yang cukup berpengaruh dalam penyebaran Islam di Sulawesi Tengah. Peninggalan dan penyebaran agama Islam oleh Syekh Lokia sendiri terlihat dari cerita yang dibangun masyarakat Toale dan beberapa keturunannya langsung, serta adanya makam Syekh Lokia di Desa Toale. Untuk menjaga nilai histori dan keberadaan peradaban Syekh Lokia di Kabupaten Donggala, Dr. Muhammad J. Wartabone, anggota DPD RI bersama ahli sejarah Sulawesi Tengah, Dr. Halyadi Sadi, melakukan pelacakan kembali asal-usul Syekh Lokia hingga keturunannya. Pada kesempatan ini, Dr. Muhammad J. Wartabone meminta kepada keluarga dan masyarakat Toale untuk ikut serta menjaga aset bangsa ini, dikarenakan sosok Syekh Lokia sendiri merupakan tokoh penting dalam penyebaran Islam di Sulawesi Tengah. Maka dari itu, masyarakat dan keluarga wajib menjaga dan merawat makam Syekh Lokia sendiri. Jika makam Syekh Lokia terawat, maka akan banyak orang yang datang berkunjung ke makam Syekh Lokia untuk melakukan syafari religi. Hal ini tentunya akan membawa berkah tersendiri bagi masyarakat Desa Toale. Ya, mengangkat ulama ini kan ada landasannya dalam Al-Quran dan hadis. Kalau di dalam hadis itu dikatakan almar'u ma'man ahab, manusia bersama dengan orang yang dia cintai. Kenapa kita mendorong masyarakat khususnya di Toale Donggala ini supaya kita mencintai para ulama. Dengan kita mencintai para ulama, maka dengan sendirinya kita akan mengetahui dan memaksakan diri kita mengikuti karakter, perilaku, pola pikir para ulama. Kemudian yang kedua, kami lakukan ini dalam rangka agar keluarga para ulama ini mereka ketahui bahwa nenek moyang mereka dahulu itu punya peran terhadap agama, sehingga mereka itu disebut ulama, membawa agama Islam. Maka ketika membawa agama Islam, maka tentu kita semua masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya dan khususnya di Donggala ini, tentu bagaimana kita berislam yang diharapkan seperti para ulama, yaitu Islam, hakikatul Islam, idkhalus surur fi qalbi ikhwani. Hakikat orang Islam itu adalah mampu memasukkan rasa kegembiraan di hati orang lain. Sehingga kita hidup bertetangga dengan baik, berinteraksi sosial dengan Hal senada juga disampaikan ahli sejarah yang juga dosen sejarah Universitas Tadulako, Dr. Halyadi Sadi, di depan keluarga Syekh Lokia dan masyarakat Toale, bahwa untuk mendapatkan pengakuan dari negara diperlukan lebih banyak bukti otentik dan fisik. Maka dari itu keturunan Syekh Lokia dan masyarakat harus bisa menjaga bukti sejarah dan merawat makam Syekh Lokia. Nah, dalam penelitian saya tentang buku sejarah Islam di Lembah Palu, ada 13 tokoh. Saya bagi 3 pembagiannya. Yang pertama adalah Islam mitologis, kemudian yang kedua adalah Islam ideologi, yang ketiga adalah Islam ilmu pengetahuan. Dalam Islam mitologis ada 3 orang tokoh ulama. Yang pertama adalah Datu Karama atau Abdullah Raki yang membawa Islam di Lembah Palu. Yang kedua adalah Syekh Lokia yang ada di Toale, Donggala, wilayah Kabupaten Donggala sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah Daeng Konda yang ada di Tawain. Apa yang dilaksanakan Muhammad J. Wartabone selama melakukan pertemuan akbar bersama keluarga besar ulama dan pejuang merah putih di Sulawesi Tengah merupakan upaya untuk mencatat bukti sejarah tokoh-tokoh penting di Sulawesi Tengah, agar keberadaan tokoh penting ini tidak hilang ditelan zaman dan menjadikan bukti sejarah ini dalam sebuah buku, bahkan pembahasan dalam skala seminar nasional. Tega Kusuma, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan.